yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu dulu. Yang kedua, tidak ada orang Kristen, selicin apapun botaknya kepalanya, secila apapun dan semengkilat apapun kepalanya, buka topi menyala, piung, tidak akan pernah mampu membuktikan bahwa Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan anak manusia. Itu tidak akan pernah ada, terkecuali mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, persekutuan gereja di Indonesia bisa jadi menciptakan revisian Bible baru. Di situ akan muncul kemudian apa yang saya sampaikan ini dibuatnya. Apa itu? Tuhan Elohim mengatakan di dalam kitab Ido, sudah ditemukan di goa ini, di situ isinya. Tuhan ternyata menginginkan orang suci untuk menjadi korban penebus salah, di mana dosa-dosa orang Romawi yang suka membunuh, suka menjajah, suka merampok dan seterusnya, itu ditebus semuanya dengan mengorbankan anak manusia bernama Yesus. Itu kalau baru ada. Tapi hari ini mampukah gereja menghilangkan Matius 23? Ayo, mampu tidak? Dari nomor 1 sampai nomor 36, mampu tidak gereja menghilangkan itu, menghapuskan itu? Selama gereja tidak mampu menghapuskan Matius 23 sampai nomor 1 sampai 36, maka camkanlah kemudian kalian semua akan selalu berhadapan dengan para apologet Islam yang menghalau pergerakan setan untuk tidak menyesatkan umat manusia. Ingat, Matius 23 itu adalah sumpah serapah Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada penyaliban. Kutukan Yesus kepada orang-orang yang melakukan penyaliban. Kalau yang melakukan penyaliban aja dikutuk, bagaimana mereka yang bertepuk tangan sambil berjoget terhadap adanya penyaliban? Maka sadarilah wahai saudaraku, dialog ini dibangun karena wujud kasih umat Islam terhadap kalian. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Jadi nanti ya teman-temannya, jangan Bu, kalau nanti Ibu John lagi bicara jangan diganggu. Kita harus adil di room ini, mencerminkan room Muslim itu room adil. Silakan Pak John. Ya, gini ya Bang Suma, kita jangan ngomong panjang lebar terlalu ya Bang Suma. Karena gini Bang Suma, saya mau tekankan dan saya mau bilang Bang Suma, bahwa proper name-nya nama pencipta di dalam kitab Taurat, di dalam seluruh kitab perjanjian lama, bahkan yang dipercayai bangsa Israel hingga saat ini, proper name-nya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam kitab Keluaran tertulis aku adalah aku ada. Itu papenimnya sang pencipta Yehovah. Yang saya herannya di sini bahwa ketika 700 tahun Masehi muncullah Nabi besar kalian Muhammad membawa nama ilah lain yang mempunyai papernemnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merubah seluruh keyakinan para nabi-nabi yang notabene nabi-nabi itu semuanya ditulis di dalam kitab Tauratnya bangsa Israel. Yang saya herannya gini, kok bisa ada dua nama di situ? Kok bisa Muhammad adalah Nabi Allah tidak mengetahui papernya sang pencipta yang ditulis oleh Musa? Kok bisa? Nama pencipta di dalam Quran itu beda dengan nama pencipta yang ditulis di dalam kitab Taurat. Ya maklum, kalau saya pelajari kitab Taurat perjanjian lama, maklumlah di dalam kitab perjanjian lama tertulis bahwa ilah-ilah bangsa-bangsa lain semuanya berhala. Bangsa-bangsa di sekitar Israel
semuanya berhala, semuanya menyembah berhala. Ya, saya tidak heran ketika Nabi besar kalian membawa pepernaimnya Sang Pencipta beda dengan yang dibawa oleh Musa. Saya tidak heran. Karena gini, karena itu kan bangsa Arab. Muhammad lahir dibesarkan dengan kultur bangsa Arab. Bangsa Arab di mata bangsa Israel adalah bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang mempunyai Allah adalah berhala. Itu bukan kata saya. Itu kata kitab Perjanjian Lama yang diyakini sampai sekarang oleh umat Israel. Yang saya ingin tanyakan, Bang, mana bisa, Bang, Abang percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abang sandingkan dengan Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang notabene pepernaimnya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Mana bisa, Bang? Tidak, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan ketemu, Bang. Coba Abang jelaskan tentang pepernaimnya Sang Pencipta ini, gitu, Bang. Baik, silakan Bu Runda untuk dijelaskan ayam tumbuh gigi. Ini topiknya bergeser ini. Ya nggak apa-apa Bang Andi. Ya nggak apa-apa ya, silakan. Ya, karena sudah tak ada perlawanan. Yang tadi itu nggak ada perlawanan. Dia 2 sesi kalau disadari. Tadi saya 2 kali memancing saudara kita ini untuk kemudian menunjukkan di mana Tuhannya Yahudi meminta persembahan darah manusia. Tak ada, nonsen. Itu tak akan ada. Menandakan bahwa Kristen ini sudah jatuh, terpuruk ke dalam ajaran paganisme. Nah, ini yang ketiga. Berbicara mengenai nama Allah, saudara harus memahami, sebelum Anda meneropong kuman di seberang laut, harusnya saudara melihat gajah yang keluar masuk dari lubang hidung Anda. Dari tadi kulihat keluar masuk. Orang Yahudi menyebut Tuhannya Adonai, El Elohim, Elion, Elohe Yisrael, El Olam, El Eroi, El Shaddai. Itu adalah sifat yang ada melekat pada hakikat Tuhan yang mereka sembah. Ketika masuk ke dalam ajaran paganisme, maka yang tadinya Elion, Elohe, El Olam, El Erai, El Shaddai, apalagi Elohim, El Adonai, seketika berubah menjadi apa? Dewa. Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta diobrak-abrik. Diobrak-abrik semuanya. Nama Adonai, nama Elohim, nama Elion, nama Elohe, nama El Olam. Dalam hal ini Elohe Israel maksud saya. Itu dirubah, dihancurkan selebur-leburnya, digantikan dengan panggilan dewa, yaitu Theos. Hei saudaraku Kristen, sadarlah, Theos itu dewa. Theos itu bukan Tuhan. Orang Yunani tidak mengenal Tuhan, yang mereka kenal adalah dewa. Mereka tidak mengenal Akontas. Yang mereka kenal adalah dewa, Theos. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama dengan Theos. Pada mulanya adalah perkataan-perkataan itu bersama dengan dewa, dan perkataan itu adalah dewa, dan dewa itu telah menjadi daging, yaitu Yesus. Yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah penjelmaan langsung dari dewa-dewanya orang Romawi dan Yunani. Camkan itu baik-baik. Jadi segala gelar, segala nama, segala sifat, El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, semuanya dirubah menjadi dewa oleh agama pagan Romawi. Camkan itu, catat itu, dan tuntut Bang Sumang kalau itu keliru. Tak ada
ada itu nama Elion, tak ada itu nama El, tak ada itu nama Elohe, tak ada itu nama El Olam di dalam bahasa kitabnya orang Kristen, tak ada. Semuanya hilang seketika, tuntas kemudian disabotase dengan dewanya orang Roma bernama Theos. Anda ingin berbicara tentang Tuhannya umat Islam, dengarkan baik-baik. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu nama-nama sifat Tuhannya Yahudi. Al-Qadir, El-Shaddai, Eloah, Al-Ali, Elohim. Dalam bahasa serumpun disebut bahasa Arab yang saya sebutkan barusan. Jadi sifat Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39, yang menghidupkan dan yang mematikan, tak dirubah oleh umat Islam. Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Begitu juga di Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Ayo, coba Anda lihat nih, ini 10 detik terakhir. Pikirkan, kalau otak sudah lumpuh, coba pikirkan pakai kaki. Ya, Tuhannya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22, engkau yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Al-Quran mengatakan apa? Laisa kamislihi syai'. Tuhan alam semesta tidak serupa dengan apapun, subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhannya orang Yahudi ketika masuk ke meja Kristen, ke rumah ibadahnya, rumah pestanya orang Kristen? Camkan baik-baik. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa manusia, menjadi anak bayi. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, menjadi kemudian anak bayi. Tuhannya orang Yahudi kemudian mematikan dan menghidupkan. Seketika di meja Kristen Tuhan menjadi mayat. Tuhannya orang Yahudi kemudian jelas-jelas tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Seketika Tuhannya orang Yahudi, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, tiba-tiba menjadi manusia. Jadi jangan melebar kemana-mana. Anda tersiksa nanti sama Bang Suma. Di sini banyak guru-guru saya ini. Kalau sampai Anda melebar kemana-mana, maka Anda akan tersiksa. Kenapa? Kami menguasai Bible. Kami menguasai pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Anda datang dengan aroma paganisme bernama Kristen, itu akan menjadi bubur di sini. Kembalikan aja kepada konsep penyaliban tadi, di mana Tuhannya orang Yahudi mengajarkan, menginginkan penghapusan dosa dengan membunuh anak orang dan melanti anak orang itu menjadi anak binatang. Di mana itu tertulis dalilnya? Itu aja dulu. Kalau orang Kristen sudah bisa meloloskan keyakinan, kepercayaan mereka, dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menggunakan anak manusia sebagai tumbal di atas tiang salib, diskusi kita selesai. Tapi sampai hari ini tak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa penyaliban itu adalah instruksi Tuhan yang maha tinggi, instruksi Tuhan yang maha esa, instruksi Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan kisi-kisinya. Kitab Kristen itu kapan dituliskan, saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kapan kemudian konsep paganisme muncul, manusia ditebus dengan dosa manusia, dengan membunuh anak orang, itu muncul belakangan di meja Romawi, tidak ada dalam pengajaran Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian Yesus dan Kristen tak ada hubungannya, Yesus dan gereja tak ada hubungannya, Yesus dengan kitab perjanjian baru tak ada hubungannya, Yesus dengan angan-angan dan mimpi-mimpinya orang Kristen, Yesus dan jemaat-jemaat Kristen, Yesus dan pendeta pastor, demi Allah tak ada hubungannya sedikit pun. Dihitung dari 0, dihitung dari 1 sampai 10,
Apa hubungannya gereja, Kristen, pendeta, pastor, Bible, perjanjian baru, surah-surah Paulus dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Demi Allah, secuil pun, setai giginya pun orang Kristen tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Kristen adalah aliran kepercayaan yang muncul di luar agama pengajaran Yesus. Demikian. Ya, gini ya Bang Suma. Kita bicara tentang Yesus. Bang Suma berkata Yesus tidak ada tai gigi pun dengan Kristen. Bang Suma salah ngomong ini karena sekarang gini saya pertanyakan gini. Kristen ada karena apa? Kristen sampai ada. Kristen ini adalah pengikut Yesus, Bang. Jadi setelah Yesus dibaptis, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan turun melayani, di situ didapatilah Kristen pertama, yaitu murid-murid Yesus, Bang Suma. Jadi murid-murid Yesus ini adalah umat Yahudi. Murid-murid Yesus inilah yang menurunkan ajaran-ajaran kekristenan sampai hari ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, itu jelas bahwa murid-murid Yesus lah yang mengabarkan Injil pertama-pertama kali dalam jemaat-jemaat. Jadi kalau abang bilang bahwa Yesus tidak ada punya tai gigi pun di dalam kekristenan, itu Bang Suma salah besar. Salah, ngomongnya salah. Karena Bang Suma cuma ngomong berdasarkan asumsi. Tidak ada bukti Bang Suma. Yang kedua, Bang Suma menjelaskan tentang sifat-sifat pencipta. Elohim itu adalah panggilan umum. Elohim artinya Allah. Elohim, Adonai. Adonai artinya Tuhan. Atau Tuhan, panggilan umum. Tetapi nama khusus, nama pribadi yang melekat kepada Sang Pencipta, itu Yehovah, yang saya tidak habis pikir nama pribadi kok bisa beda di dalam Quran. Nama pribadi dari Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada secuil pun di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan orang Israel sendiri, kaum Yahudi sampai kini tidak mengetahui itu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu, karena yang mereka sembah di sana adalah Yehovah, Adonai, Elohim, Shema Israel, Yehovah, Elohim, Yehovah, Ehad. Bukan Allah. Saya jangan jelaskan sifat-sifat ya. Kalau sifat-sifat, orang Kristen percaya bahwa Elohim, Eloi, El Shaddai, bahkan ada lagu-lagu Bang, lagu-lagu kekristenan. El Shaddai, El Shaddai, itu lagu-lagu Bang. Orang Kristen meyakini itu, nggak usah bahas. Kita nggak larinya kurang jauh itu Bang. Gitu Bang. Jadi. Oke, udah ya John. Siapa Jadi, Bang? Siapa Bang Usya? Enggak, soalnya dari tadi John cuma framing, tidak menjawab pertanyaan dari Gurunda Juma ya. El Shaddai, cuma gitu doang. Framing gimana Bang? Karena gini Bang ya, mengenai penebusan, mengenai Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati,
semuanya kan sudah digenapi. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Lukas yang saya bacakan tadi itu. Nah, lalu Yesus membuka pikiran para murid sehingga para murid mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada para murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di situ jelas Yesus sendiri yang berkata, ada lagi satu bang. Ini terakhir 15 detik terakhir bang ya. Matius itu siapa? Matius adalah Lewi, pemungut cukai. Matius yang menulis kitab Matius ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu tahu tulis bang, bagaimana orang mau pungut pajak tetapi dia tidak tahu tulis bang. Udah bang, udah 15 menit. Anda tadi bertanya Matius itu siapa, terus Anda jawab Matius itu pemungut cukai. Nggak usah bertanya kalau kayak gitu. Anda sama sekali tidak masuk ke ranahnya pertanyaan dari Gurunda Juma. Silakan Gurunda ditanggapi. Iya, mungkin ini aja ya, kita tilkan aja biar nanti kalau misalnya ada teman Kristen yang ingin masuk atau dari sahabat Muslim yang ingin masuk, silakan. Jadi baik, gini, yang ini saya turunkan aja, saya ganti sama Kristen yang lainnya. jangan dulu. Jangan dulu. Oh jangan. Jangan, Bang. Iya, jangan. Siap. Jangan. Kita jadikan mereka ini murid. Jangan diusir dari kelas kalau mereka Mantap. tidak tidur di kelas atau tidak pipis di kelas. Jadi gini, Bayar saudara ya, SPP. saya ya. Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Jadi Tuhan kami diceritakan pencipta langit dan bumi, itu jelas. Lalu di dalam kitab suci kami pun diterangkan kemudian bahwasanya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi Tuhan yang kami sembah maha suci, maha tinggi. Itu dalil di kitab suci kami sebagai seorang muslim. Begitu juga kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 nomor 16. Akulah Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Berarti hakikat yang sama ini. Karena yang disebut maha itu cuma satu hakikat. Hakikat yang kami sembah berdasarkan Al-Quranul Karim subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-An'am ayat 100. Al-Qasas kemudian ayat berapa itu? Ya adik-adik sekalian. Ayat 68. 68 ya. Kemudian Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran di ayat-ayat lain. Ya, ana lupa. Yang pasti kemudian hakikat yang kami sembah itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang diajarkan oleh para nabi-nabi Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ard, Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci, Subhanahu wa ta'ala. Tolong dong, saya minta Anda terangkan ke saya. Buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah Tuhannya orang Romawi yang menyerempet masuk ke Indonesia ini, itu pernah menyatakan dirinya sebagai Sang yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, berarti Anda menyembah bukan kepada Tuhannya orang Yahudi. Justru kami yang menyembah itu. Hakikatnya, akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Akulah Tuhan semesta alam yang maha tinggi lagi maha suci, Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus Anda itu menyebut dirinya
Maha Suci, Maha Tinggi. Yang saya temukan, Yesus sembahan Anda itu manusia terkutuk di atas muka bumi ini. Silakan. Kita tiktokan aja, gak terlalu panjang. Silakan. TikTokan. Bu John dijawab, Yesus Maha Suci, Maha Tinggi. Silakan. Justru dia rendah, dia terkutuk. Silakan dijawab. Dibuka mute-nya John, dibuka. Tes. Ya. Ya. Ya, saya jawab ya. Abang cuma baca saja di dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke 19. Tes. Aku Yohanes, saudara seimanmu, kita bersama-sama dalam Yesus. Dan kita saling berbagi dalam hal penderitaan, kerajaan, ketabahan dalam Yesus. Saat itu aku sedang berada di Pulau Patmos. Karena kesetiaanku untuk menyampaikan pesan Theos, yaitu cerita yang sebenarnya tentang Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar suara keras seperti bunyi trompet di belakangku. Suara itu berkata, tuliskanlah semua yang kamu lihat ke dalam buku yang dikirimkan, dan kirimkanlah buku itu kepada ketujuh gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan bla 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 dan seterusnya. Lalu aku menoleh untuk melihat suatu suara, siapa yang berbicara kepadaku. Ketika aku menoleh, aku melihat 7 kaki pelita yang terbuat dari emas. Aku melihat seorang di antara kaki pelita itu yang menyerupai manusia. Ia memakai jubah yang panjangnya menyentuh ke kaki, dan sebuah selempang emas melingkar di dadanya. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba yang seputih salju. Matanya menyala seperti nyala api. Kakinya mengkilap bagai tembaga yang membara dari perapian. Suaranya seperti gemuruh air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2. Wajahnya seperti matahari bersinar dengan teriknya. Ketika aku melihat dia, aku jatuh tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup, dulu aku mati, tetapi lihat sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang semua kunci kematian dan kunci dunia. Mati. Karena itu, tuliskanlah apa yang kamu lihat, tulislah hal-hal yang terjadi sekarang dan hal yang terjadi nanti. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Karena saudara sedang menggiring kepada saya untuk membaca tulisan yang ditulis berdasarkan bisikan bintang timur kepada pengarang di Pulau Patmos. Saya tidak minta ini. Ini materi lain, ini materi Lucifer. Yang saya minta, Yesusnya di mana mengaku Maha Suci Maha Tinggi. Yang Anda sembah itu loh, anak orang yang Anda sembah. Di mana dia mengaku Maha Suci Maha Tinggi. Selayaknya Tuhanku menyatakan dirinya Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulawan kabira. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingan untuk dirinya. Ini Tuhan saya. Sebagaimana Tuhannya orang Yahudi pun mengatakan itu. Akulah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Suci, yang hidup selama-lamanya. Sedangkan yang Anda sebutkan tadi adalah Lucifer, adalah bintang timur yang pernah mati. Dan dia akui, dulu aku pernah mati. Berarti dia mantan mayat, sudah tidak Maha Suci lagi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, itu Maha Tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang Maha Suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Ini Tuhannya umat Islam nih. Nah sekarang Tuhannya Kristen, anaknya orang yang bernama Yesus. Di mana dia menyatakan dirinya Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tidak usah pamer yang tadi. Itu ajaran Lucifer. Yang datang membisikkan kepada penulis Pulau Patmos itu bukan Yesus, tapi kabur. Kabur dia. Artinya jawabannya Bang Juma adalah, ntar lepas. Jawabannya adalah bahwa dia menunjukkan bahwa Tuhannya adalah Maha Lucifer. Ya, itulah dia. Maha Bintang Timur. Tak ada itu ya teman-teman. Tak ada. Silakan dilanjut yang lain. Saya bikin kopi dulu. Silakan.
Jadi Bang Andi ke Pak Herman, Bang Andi. Ya, Pak Herman itu mau belajar sama Bang Juma loh. Iya. Ya udah satu room ini dari kemarin tuh ditungguin. Iya Pak Herman. Halo Pak Herman. Tunggu. Ibu yang tadi atau bapak yang tadi beneran kabur? Kabur. Serius. Kabur. Bapak, Enggak ada yang Bapak. enggak ada yang ngekik. Oh, bapak itu bapak. Iya bang, Bapak. Oh, ya kita doakan semoga beliau bisa dapat hidayah. Amin. Amin ya. Amin. Pak Herman. Halo brother. Ada kepas. Lu Enggak, mau Pak bantu Herman ibu udah menjawab? dibuka itu mute-nya Bang Andi. Iya, Pak Herman. udah selesai. Iya, Pak Herman. Iya. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma atau mau ditanggapi yang tadi? Silakan. Enggak ada. Tidak ada. No komen ya. Kepas. baik. Tadi apa yang dikatakan Bang Juma tadi, tunjukkan kepada saya Allah Kristen Yesus itu adalah Maha Suci, Maha Kuasa. Jadi Ya. perlu saya sampaikan apa yang tertulis di Alkitab, saya tidak terlepas dari Alkitab. Jadi bukan asumsi, bukan congor. Ya di mana tertulis Yesus Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Kuasa di mana? Yohanes 13 ayat 13 bahwa Tuhan itu tunggu Waduh. dulu dong. Tunggu dulu. Enggak, gini Bang Hendi, supaya Ya. ketika dia menyatakan dirinya Tuhan, artinya dia Maha Suci, Maha punya kuasa. Jadi nggak perlu disampaikan aku Maha Suci, Maha Kuasa. Tapi di dalam diri Tuhan itu dia suci. Tuhan itu suci, Allah itu suci. Nah, ini yang harus kita luruskan dalam paradigma berpikir. Tak perlu misalnya aku orang kaya ya, nggak Oke, perlu. cukup. Jadi Anda mengatakan Yohanes 13:13 Yesus itu Maha Suci gitu ya. Benar. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Ini sekarang orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Yang Islam dan yang mau meninggalkan agama Anda. Yang namanya Tuhan itu wajib mutlak maha suci. Tidak boleh ada celah, tidak ada titik noda sedikit pun. Itu baru dikatakan Tuhan. Tuhan yang benar itu maha tinggi, tidak rendah seperti pohon bonsai. Tidak. Sembahanmu keciduk. Jangankan maha tinggi, tinggi aja kagak. Jangankan maha suci, suci aja tidak. Suci aja tidak. Bagaimana mau jadi Tuhan? Nah sekarang, kalau Anda tidak mampu, tidak sanggup, kemudian untuk menunjukkan bukti Tuhanmu itu maha suci, maha tinggi, kalau tidak bisa, minimal jangan mengganggu ajaran Islam. Kalau kalian tidak mampu membuktikan sembahan kalian maha suci, sembahan kalian maha tinggi yang bernama Yesus itu, minimal kalian jangan ke Islam-Islaman. Kalau kalian tidak sanggup menunjukkan anak Maria ini maha tinggi, maha suci, minimal kalian jangan menghujat, jangan menghina Allah, jangan menghina Rasulullah, jangan menghina Al-Quranul Karim. Tapi berdiam dirilah di dalam rumahmu. Bungkuslah dirimu dengan sarung, atau bungkuslah diri kalian dengan kain kafan, supaya tidak ketahuan dan tidak terbaca oleh umat Islam bahwa saudara-saudaranya yang bermerek Kristen ini adalah penyembah makhluk yang tidak suci dan tidak tinggi. Kalau kalian tidak sanggup kemudian menunjukkan bahwa Tuhanmu itu maha tinggi, maha suci, minimal jangan menghujat Allah, minimal jangan menghujat
Tuhan yang menciptakan alam semesta yang kami sebut Allah. Camkan itu baik-baik. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan Yesus itu maha suci maha tinggi, minimal tanggalkan semua istilah Islam di dalam kitab kalian. Karena itu tidak layak, tidak patut disandingkan kepada makhluk yang tidak suci lagi tidak tinggi itu. Sebab Allah yang kalian ambil dari Quran itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sekali lagi, tolong hadapkan saya dengan pendeta yang hebat, yang paling terhebat di Indonesia ini untuk mencari data Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus itu maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, minimal kalian jangan mengganggu kami umat Islam dari segi akidah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kepas. Baik, terima kasih Bang Juma. Yang dimana maha tinggi ini, maha suci ini adalah harus tahu kita apa itu maha tinggi, apa itu maha kuasa. Yang dimana maha tinggi ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti kita. Maha tinggi artinya dialah yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah dikuburkan, ya, yang dimana saudara Maria dan Maria Magdalena telah dikuburkan. Yesus dia tidak datang begitu Maria dan Magdalena minta kepada Yesus untuk disembuhkan, tapi Yesus sengaja tidak datang untuk menyembuhkan si Lazarus, ya, supaya apa? Bahwa dialah maha tinggi yang yang mati aja di dalam kuburan bisa dihidupkannya, ya. Dia berjalan di atas air, ya, banyak mujizat-mujizat. Itulah maha tinggi. Nggak apa-apa. Air menjadi air Daripada menjadi lari anggur. kosong. Enggak, gini Pak Hendy, maksudnya yang maha tinggi ini, maha suci ini, Yesus itu maha suci, dia nggak pernah berbuat dosa. Kalau kiranya Yesus itu BAB, dia maha suci nggak kalau dia BAB? Pertanyaannya sama Pak Hendy, apakah Pak Hendy pernah mendengar Yesus BAB? Nggak pernah. Yesus Ya, nggak kayak berak, itu. perutnya kembung, bos. Tuh kan? Pak Hendy yang menjawab, coba ada tertulis, Pak, Yesus pergi ke kamar mandi, kan nggak ada. Oh, berarti menurut Anda selama Yesus hidup nggak pernah BAB? Nggak pernah mandi juga. Nggak pernah. Karena mandi nggak ada juga. tulis Yesus mandi. Nggak pernah. Ya udah gantian ya. Sembelit ya. Ya silakan Mbak Juma, nggak ada tertulis. Jadi Yesus memang itu maha suci karena nggak pernah BAB, nggak pernah apa-apa. Silakan. Mandi juga dia. Nah, inilah suara saya kedengaran kan ya. Nah, inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Qur'an. Ya. Bahwa orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin makhluk itu maha suci? Gimana mungkin ceritanya? Hah? Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia punya anus. Pokoknya intinya manusia itu nggak ada yang maha suci, nggak ada. Makhluk itu tak ada maha suci. Mungkin maksud Anda itu suci. Suci dari najis. Suci dari karena udah dibersihkan sama ibunya. Suci dari pipisnya karena udah dibersihkan sama ibunya. Tapi maha suci itu mana mungkin. Jadi satu kemustahilan kalau Yesus itu disandingkan dengan maha suci. Yesus itu makhluk manusia. Anda ingin mengatakan dia tidak oke, Anda tidak karena Anda tidak hadir melihatnya pada saat itu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara dikatakan dia menjadi kutub? Yesus menebus hukum Taurat, kutuk Taurat. Yesus menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ini aja sudah penipuan. Ini kebohongan mutlak. Ini kebohongan mutlak. Hei, dengarkan saudara-saudara Kristenku. Dengarkan. Entah Anda itu pastor, entah Anda itu pendeta. Dengarkan baik-baik. Ini Bang Suma yang ngomong nih sama kalian.
Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Ketika kutuk itu ada pada Taurat, maka hukum Taurat tidak mengikat kepada orang lain. Contoh, andai saja kemudian saudara Kristen hidup pada zaman Taurat, tetapi Kristen ini orang Romawi, makan babi, sedangkan Taurat melarang makan babi. Pertanyaannya, apakah orang Romawi berdosa melanggar Taurat? Jawab. Ayo, jawab, kepas beleguk. Jawab. Pertanyaannya apa? Apakah berdosa makan babi? Tidak berdosa makan babi. Tidak berdosa makan babi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Kan gak semua Yahudi agama Yahudi. Orang Yahudi yang makan babi apakah berdosa? Ya mereka mengamininya berdosa. Karena Berdosa. beda. Orang Kristen yang makan babi apakah berdosa? Nggak berdosa. Buktinya pendeta banyak Berarti makan babi. Yesus mati dengan mati secara kutuk di atas tiang salib menebus Taurat itu untuk menebus orang Yahudi atau menebus orang Kristen? Menebus semua umat manusia. Salah satunya kan mulai gila kan, mulai miring kan. Tadi saya masih dalam pengaruh obat ini dunia ngelawak saya muncul tiba-tiba. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi. Ini hukum Taurat. Orang Yahudi makan babi berdosa. Orang Kristen makan babi tak berdosa. Kenapa? Karena itu hukum untuk Bani Israel dalam Taurat. Yesus mati di atas tiang salib menebus hukum Taurat. Berarti Yesus menebus orang Yahudi atau orang Kristen? Yahudi. kan sudah dijawab tadi seluruh manusia. Iya kan. Mati Kristen mikir. nggak punya dosa. Oke, Kristen Hanya saja. itu bebas makan babi. Bang Juma. Kenapa Yesus mati untuk ente? Bang Juma, Yesus itu disalib untuk semua manusia, bukan untuk orang Tak Kristen. ada dalilnya. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 3. Di situ ada kata kita aja. Kita itu siapa? Karisteng. Kalau diselidiki lebih jauh lagi, itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki sana. Jemaat Galatia itu di Turki, bukan di Indonesia. Maka ketika dikatakan kata kita, di situ adalah Bani Yakub yang sudah tinggal di Turki. Jadi gini, Galatia Bang itu Juma, ya. untuk jemaat yang ada di Galatia. Oke, Jemaat Bang yang Juma. ada di Galatia itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Ya, oke, Maka ketika Yesus mati, maka Yesus menebus hukum Taurat. Maka yang ditebus dari hukum Taurat ini orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dengan kata lain, kematian Yesus, kalau kalian ingin kali dia mati, kematiannya pun bukan untuk kalian, tapi kematiannya hanya untuk penganut hukum Taurat. Oke, baik Bang Juma. Jadi di dalam perjanjian lama di hukum Taurat itu bahwa hukum Taurat mengajarkan ya harus dilakukan apabila kamu menemukan yang berzina, lemparlah dia sampai mati. Nah, ketika Yesus Itu turun, hukumnya siapa? Tunggu dulu. Itu hukum untuk siapa? Yahudi. Yahudi. Kalau orang Kristen berzina, kena nggak? Tunggu dulu. Tapi kan gini, tunggu, saya dulu bicara Bang Juma. Bentar Bang Juma. Main sulap, mau main sulap dia. Kalau orang Yahudi pada masa itu berzina, Ini dihukum. Bang Juma. Kalau orang Kristen berzina pada saat itu dihukum enggak? Bang Juma, ini korelasinya sama B2 tadi yang kata Bang Juma tadi korelasinya. Iya. Janganlah engkau berzina. Itu hukum Taurat. Kalau orang Kristen Iya. berzina, Bukan, maksudnya gini Bang Juma. Tadi kan dibilang hukum Taurat itu apabila kamu menemukan ada orang berzina, lemparlah dia sampai mati. iya, Artinya, itu hukumnya ketika- orang Yahudi. Iya,
Yang saya tanya, kalau orang Kristen berzina dihukum kayak gitu nggak? Kan diampuni. Ada pengampunan. Karena itu ada kuasa Yesus, ada pengampunan. Kan kata Yesus, apabila kau tidak merasa berdosa, lemparlah dia. Tapi karena yang Itu mau melempar untuk ini orang merasa berdosa, tak Yahudi. jadi. Itu untuk orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi yang berzina diputuskan oleh mahkamah agama, dilempari sampai mati. Itu mahkamah agama. Yesus bukan imam mahkamah agama. Yesus bukan Iya. orang dulu di mahkamah agama. Yesus tidak memiliki kuasa untuk menghakimi pada masa itu. Dia siapa? Dia siapa rupanya di tengah-tengah Bani Israel? Dia hanya anak tukang kayu. Kok dia yang mau menghakimi? Ada pengadilan agama, ada mahkamah agamanya orang Yahudi yang harus memutuskan itu. Jangan pede Anda. Nah sekarang andai saja orang Kristen hidup pada zaman itu, apakah orang Kristen akan dihukum mati meskipun perjanjian lama nempel di kitabnya? Jawab. Pasti dihukum mati sebelum Yesus datang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan udah jelas hukum Taurat itu mengatakan. Itu untuk Bani Israel, copo. Kamu sendiri yang ngomong tadi. Sekarang begini, ketika lahirnya Kristen, setelah Yesus bangkit dan Iya, setelah diajarkan. Yesus mati. Jadi nggak masuk kok gini, Bang Juma, korelasinya umat Kristen ke dalam aturan Bani Israel itu nggak masuk karena belum lahir Yesus. Sekarang orang Kristen yang kita permasalahkan ini karena mengambil tragedi penggantungan manusia di atas pohon sebagai penebusan dosa. Ingat, itu dianggap sebagai pembatal terhadap hukum-hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria digantung di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Orang-orang Yahudi sampai hari ini, kalau dia berzina masih berlaku hukuman tersebut. Orang Kristen berlaku atau tidak? Tidak, karena ada hukum kasih. Nah, lalu buat apa Yesus mati di atas tiang salib? Agar Kalau kita itu semua hanya tidak untuk binasa, orang Yahudi. melainkan hidup yang kekal. Mati meja. Jadi gini Bang Juma, Pertanyaan saya, orang yang berzina berdasarkan kitabnya orang Yahudi itu dilempari dengan batu sampai mati. Nah, kitabnya Yahudi untuk Yahudi, betul? Iya. Kalau orang Kristen berzina apa hukumannya? Ya hukumannya kita harus mengampuni, nanti Tuhan yang menghukum mereka. Di mana itu tertulis? Kan tadi bilang Tuhan Yesus, kan dari jelas. Di mana tertulis pezina hukumannya apa di Kristen? Kan jelas hukum kasih pengampunan. Nah itu pengampunan. Nggak bisa kita gini Bang Juma. Pantasan aja Barat Juma, berzina sebentar, terus. Izin Bang Juma. Pantasan Bang Juma. penyakit AIDS itu dari kalian. Penyakit Izin spilis Bang itu Juma. dari kalian. Penyakit jelaskan dubur dulu, itu Bang dari Juma. kalian. Bang Pantasan. Juma, kita Pantasan diajarkan gini, Bang Juma, kita diajarkan Yesus jangan menghakimin. Mati Karena meja. kau akan dihakimi. Jadi ketika gini Bang Juma, korelasi. Jadi ketika ada orang berzina, Tunggu Bang Juma, ketika ada orang berzina, tadi artinya kan mereka menghakimi yang melakukan zina itu. Tapi ketika Yesus datang, jangan kau menghakimi. Biar ketika hak yang menghakimi itu. ketika ada orang kemudian berzina di dalam Kristen, kedapatan berzina, apa hukumannya? Apa hukumannya? Dia kan tetap bersalah kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh Mati meja. Yahudi. Jadi nggak ada dasar hukumnya. Saya kitab. Coba saya tahu dulu. Kenapa? Apa penggalian Bang Juma di dalam Alkitab itu ketika Kristen melakukan zina dan ketahuan, apa hukumannya? Bang Juma mau menghakimi dia gitu. 1 Yohanes 1 nomor 2. Itu ya, 1 Yohanes 2 nomor 1 ya, teman-teman. 1
1 Yohanes 2 nomor 1. Apa bang? 1 Yohanes 2 nomor 1. Jadi kalau berbuat dosa tenang saja, kita punya pengantara. Maka hal ini kutuliskan. Kita punya pengantara. Nih, mau dibacain udah tadi Pak Desugi itu bacain. Udah kepas itu 1 Yohanes Ayo. 2 nomor 1. Apa hukuman berzina? Nah, ini kita sudah loncat-loncat kemana-mana nih karena lawannya kayak gini Enggak aja. gini loh Bang Juma. Tadi kita membicarakan korelasi ke B2. Tadi kan Bang Juma, tadi di Taurat, di Imamat dilarang makan B2. Kenapa Di Kristen tidak? tidak dilarang? Berarti Yesus mati Kan untuk kata siapa? Yesus, apa ya? Tunggu dulu Bang Juma. Apa yang ya untuk kita semua umat manusia supaya nggak binasa, terutama Bang Juma juga. Mana dasar pijakannya? Coba mana? Yesus di dalam Galatia Sudah 3 jelas. nomor 13. Yesus mati secara terkutuk untuk nebus apa? Nebus dosa atau nebus kutuk Taurat? Menebus Hoi. dosa manusia lah supaya hidup yang kekal. Di mana Tidak dia binasa. terkutuk karena dosa manusia? Mana dalilnya? Jadi begini Bang Juma, memang nggak gampang memang ketika penyaliban itu memang terkutuk gitu loh, memang hina. Kita pun Hina. menyadari itu. Enggak, kita Kita pun memang menyadari itu. Kita memang menyadari itu. Memang terkutuk di kayu salib, tapi dia mau Memang terkutuk di kayu mengosongkan salib. dirinya. Tapi dia mengosongkan dirinya. Mau mengosongkan dirinya. Coba. Begitu Coba. mahal darah Yesus. Begitu untuk mahal dicurahkan darah kepada Yesus umat manusia. untuk dicurahkan untuk manusia. Yang saya minta apa? Kau jelaskan apa? Enggak, korelasinya tadi yang saya bilang B2 tadi, bahwa apa yang keluar dari B2, mulutmu itulah yang ketika haram. orang Kristen makan babi, berdosa atau tidak berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Ketika orang Kristen berzina, berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. Hah? Kok beda? Berdosa. Beda. Berdosa atau tidak berdosa? Dong, Bang Juma harus bisa gimana ini? membedakan mana yang berdosa, mana yang tidak. Makanya kan Di terkadang dalam Bang Juma kitab Anda, di sini dengar, belum tentu dengar, Bang Juma selalu. Efesus, Selalu, dengar, Bang. dengar, dengar, Efesus 2:15. Semua hukum, termasuk hukum pesina, itu dibatalkan. Maka ketika orang Yahudi berzina, berdosa atau tidak? Berdosa? Kalau orang Kristen yang berzina, berdosa atau tidak? Berdosa sama Tuhannya. Bagaimana Anda mengatakan berdosa? Sementara hukum Taurat sudah 10 perintah ditebus, Tuhan sudah dihapus. Sudah jelas. Kami nggak bisa menghilangkan 10 perintah Sudah Tuhan. dihapuskan. Mana dosanya berzina di dalam kitabmu? Coba tunjukkan ke saya. Coba, pingin tahu saya di mana tertulis? Nah, sih. Di mana? Jelas Tunjukkan ke saya. tidak Di akan mana? meninggalkan begini Bang Di Juma. mana Tunggu dulu, Bang Juma. tertulis Jadi di dalam kitabmu orang yang berzina itu berdosa? Tunjukkan dengar dalilnya. dulu. Tunjukkan Bang dulu. Juma minum air putih dulu, gantian bicara gitu loh. Tunjukkan Gantian dulu. bicara. Tunjukkan dulu ke saya mana dalilnya jangan berzina di dalam kitabmu. Tunjukkan. Kan sudah jelas. Dilarang. Kan berzina. sudah jelas. Aduh, gimana sih? Aduh, gimana sih? Sudah kisah para rasul ketika mau pernikahan aja dilarang berzina. Sudah. Yang saya tanya, mana larangannya berzina di dalam agama Kristen? Tunjuk satu dalih kalau ada. Silakan.
Di sinilah Bang Juma katanya sudah Di membaca sinilah perjanjian Bang baru, Zuma tapi katanya sudah masih membaca menanyakan perjanjian hal baru, begitu. tapi masih pertanyakan hal begitu. Mana larangannya berzina di dalam kitabmu? Mana? Tunjukkan, saya ingin baca. Sedangkan di perjanjian baru, tunggu dulu. Sedangkan di perjanjian baru sudah dikatakan kau bisa menceraikan seseorang apabila dia ketahuan berzina. Artinya itu berdosa, Bang Juma. Mana larangannya berzina, tuyul? Justru itu legalitas untuk orang yang mau bercerai, ya zina. Yang saya tanya, Artinya mana itu larangan dosa. berzina dalam agamamu? Mana larangan berzina dalam agamamu? Berarti Bang Juma, saya kira Anda membaca Alkitab semua. Sudah. Mana tahu Bibelmu beda. Berarti Mana Bang Juma, dalilnya Bang Juma, larangan tolong ya. berzina di Begini, dalam Bang Juma. agama Kristen? Tunjuk dalil. Bang Juma, saya harap Bang Juma jangan comot-comot ayat gitu loh. Itu yang saya sampaikan, jangan comot-comot ayat. Jadi blunder jadi begini kan? Ya sudah, silakan Anda comot satu data di dalam kitab saudara larangan berzina. Saya ingin tahu. Di kan 10 perintah Tuhan udah jelas jangan berzina. Itu sudah dibatalkan sama Yesus di tiang salib, koclo. Mana bisa Yesus Loh, kamu membatalkan makan itu? babi karena apa? Kamu makan babi karena apa? Karena sudah dihalalkan sama Yesus kan menurutmu? Berarti kamu berzina karena sudah dihalalkan oleh Yesus. Nggak begitu konsep cara berpikirnya Bang Iya, Juma. bagaimana konsepnya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya anaknya Maria digantung di atas pohon, maka dia telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Gimana ceritanya? Udah salah. Nanti Bang Saya Juma, serius Bang bertanya. Juma, kalau Ini berdoa, kita disimak hadirkan Roh Kudus 5.000-an gitu loh. orang di TikTok, puluhan ribu orang di YouTube mendengarkan. Tolong tunjukkan satu larangan berzina di dalam kitabnya orang Kristen. Rindu kali aku pingin tahu di mana itu tertulis dalilnya. Hei, Kan udah jelas. sudah jelas. Apalagi mau dibantah? Apalagi mau dibahas? Mana dalilnya? Larangan berzina di Kristen itu mana? Gini Bang Juma, berarti Gini kan Bang Juma, ketika berarti Bang kan Juma tidak ketika Bang memahami Juma suatu tidak kalimat memahami itu. suatu kalimat itu, Dengar dulu. dengar dulu, saya minta dalih. Kan udah jelas di kisah Udah jelas Rasul. kepada Rasul apabila kau bisa mengesahkan menceraikan istrimu apabila dia ketahuan berzina, artinya berzina itu dosa. yang saya minta larangan berzina. Bisa tidak kamu itu cerai dengan istrimu, Kepas? Bisa nggak? Bisa kalau istriku berzina? Berarti cara untuk bercerai secara legalitas dalam agamamu ya berzina. Itu perintah malah. Nah, ini Cenderung muatannya perintah. Misalnya kamu tonjok istrimu, gedebuk, giginya rontok 2, ya kan? Kau belum puas, kau Begini, hantam Bang lagi Juma, dari belakang korelasinya balok-balok, kayak gini, Bang bengkok Juma. lehernya. Bang Juma. Habis itu kau hantam Juma. pahanya lagi balok, patak Dengar. tulang betisnya. Tidak bisa diceraikan Juma. kan? Tidak bisa kan? Gimana lah Bapak Tuhan supaya aku bisa cerai dengan suamiku ini? Lewat anak muda. Dek, sini dek. Kau sudah pernah ke surga? Belum pernah. Sini tante ajarin ke surga. Jadilah. Ketahuan sama suami, cerai. Iya kan? Benar kan? Secara tidak langsung dalih yang engkau bawa itu cakupannya muatannya untuk legalitas perceraian di dalam agamamu. Nah, sekarang dalilnya coba. Makanya Mana dalil? begini konsep Larangan Allah berzina ada di Roh dalam Kudus. kitabnya orang Kristen mana? Ini ajaran kasih ini mana nih? Ajaran kasih. Tidak ada Bang Suma dalil untuk larangan berzina. Kenapa? Karena agama kami agama kasih. Kasih ini, kasih itu, kasih ini. Ada yang minta depan, kasih belakang. Gitu maksudnya.
Mana dalilnya? Coba. Babi haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Onta haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen halal Bang Suma. Keluaran 20 nomor 14. Zina haram bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen itulah Bang Juma. Kalau kamu Bang Juma tidak memiliki roh kudus, oh Allah, jadi begini. Kan? Itulah teman Jurus- yang jurus setia. Jadi Lucifer. begini blunder. Mana dalilnya larangan berzina di Kristen mana? WA sekarang pendetamu, suruh ke sini. Suruh ke sini pendetamu sekarang. Suruh naik ke sini. Biar ku tatar dia. Mana? Suruh naik ke sini. Ada Bang Joma, kan ada dalilnya lah takrabu zina dia pakai. Udah jadi Islam dia sekarang. Iya. Ayo tunjukkan. Dalil atau ada teman-teman Kristen atau Islam dibawa ke aja minta tolong supaya ditunjukkan dalilnya di mana di dalam kitabnya Yahudi, di kitabnya Kristen larangan berzina, mungkin ada yang bisa bantu dibawa ke saya mau lihat. Mulai dari sekarang. Silakan. Mana? Di kitab mana? Hah? Mana? Hah? 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 Mana? Hah? Hah? 5.000 lebih tak ada yang bisa menunjukkan satu dah. Inilah yang dikatakan tidak dibuat hikmah dan kebijaksanaan dalam menyikapi Lagi baca Dalam Pancasila. permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Merdeka. Mana ada tentang persinahan di situ. Keluaran 20 itu kitabnya orang Yahudi, cupu. Dan itu sudah dibatalkan dengan matinya anaknya orang yang kupersembahkan di atas tiang salib. Paham? Ayo mana dalilnya? Di dalam kitab saudara bahwasanya ada perintah untuk jangan bersinah. Mana? Tunjukkan ke kita. Ayo. Itu kan Ayo. perjanjian lama, perjanjian baru melekat. Aduh, gimana? Parah kali lah Martinus ini. Ayo, Kalau tunjukkan kami loh. meniadakan perjanjian lama, itu bukan kitab suci, itu bukan Alkitab, hanya perjanjian baru. Loh, Yesus diceritakan di dalam kitabmu Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang pohon. Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah di dalamnya. Jangan kau berzina, itu perintah. Tapi dengan matinya Yesus perintah itu batal. Kepas. Saya kasih data kalau kau mau jawab pertanyaan Bang Joma di Amsal 7 18 19. Nah itu. Mati. Itu Kepas. Coba Baca dulu Pas. Itu jawabannya di situ pertanyaannya Bang Joma. Itu perjanjian lama itu. Bang Andi sambil disapa Nesti. Nesti Muslim apa Kristen? Kristen. Ya. Nanti dibantu Bang Kepas ya. Tunjukkan di mana dalilnya larangan zina di Bible. Ya. Silakan. Nah. Teman-teman, mana larangan berzina di Kristen itu mana? Bang Kan tadi babi haram Jelas bagi ya. orang Yahudi. Inilah yang dikatakan orang yang nggak dalam. Aduh. Ya, saya tidak berhikmat dalam beragama. Ente tidak berakal dalam beragama. Karena ada kebijaksanaan bermusyawaratan Nanti tadi. ditanya lagi, kapan Yesus menyatakan dia Tuhan? Nah, dibilang Yohanes 13 ayat 13. Enggak ke sana. Saya enggak mau terlalu menyiksa. Saya tidak mau terlalu menyiksa saudara saya sendiri. Saya hanya bertanya, tunjukkan larangan berzina di dalam Bible, kitabnya orang Kristen. Tadi kan larangan makan babi berlaku hanya untuk Yahudi. Jangan kau makan babi, orang Yahudi makan berdosa enggak berdosa? Orang Kristen makan enggak berdosa. Apa yang keluar dari mulutmu? Apa yang itu kau iya ucapkan, itulah yang sudah wes udah tidak berdosa. Mau makan sapi teng
mau telan apapun, gorong-gorong, nggak berdosa orang Kristen itu, nggak berdosa. Udah deal itu. Sekarang di dalam kitabnya Yahudi, Keluaran 20:14, jangan kau berzina. Bagi orang Kristen berdosa nggak kalau berzina? Dosa. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana? Ya, udah disampaikan tadi. Berapa kali kita bicara itu? Kok mutar-mutar? Mana dalil larangan berzina di Kristen? Cak Ayu. Itu loh. Hukum Taurat Bang Juma, kalau nggak ada Hukum perjanjian lama, nggak ada Taurat perjanjian baru. sudah Aduh, gimana sih konsep batal berpikir Bang dengan Juma? matinya orang yang digantung di atas pohon. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti nggak ada lagi perintah larangan berzina. Begini Bang Juma, Selayaknya Kalau- larangan begini, Bang makan Juma, babi kalau nggak ada lagi, udah batal semua itu. Pak, tunggu dulu Bang Juma. Kalau kami membatalkan hukum Taurat, berarti kami tidak mengakui nabi-nabi. Loh, Itu dong. Jadi bagaimana? Lalu buat apa Yesus mati di atas pohon? Untuk apa? Kan dah saya bilang, untuk apa? manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal gitu loh. Baca Galatia 3:13. Supaya kita Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas pohon. Bang Juma, Yang saya minta, setelah pembatalan segala hukum Tuhan, orang Kristen mengharamkan zina itu dari mana perintahnya? Jangan kau berzina. Mana dalilnya? Hah? Si Kepas jalan ke beskop, tekok didekati sama wewe. Mas Kepas, jangan sentuh aku, kenapa? Agamaku melarang aku berzina. Mana dalilnya? Aku bilang. Ini di Matius 5 ayat 27 sampai 28. Matius 5 Ayat 27 sampai 28. itu kan yang dilanggar sama Kristen. Tapi dalilnya. Iya, tapi kan ini udah dibatalin dengan matinya Udah, Yesus. Gimana sih? Sebenarnya. Yang Anda ada baca, dibatalin. sabar dulu, saudara Kepas. Yang saudari baca itu kan Matius 5 terkait dengan hukum Taurat kan? Bukankah hukum Taurat itu sudah batal? Jadi percuma, sia-sia. Jangan bawa itu, yang lain dong, yang lain. Ada nggak? Tetapi kan dibilang dia, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Kalau begitu, itu yang Anda jadikan sebagai acuan. Kutanya sekarang, emak sama bapakmu pada saat belum kawin, dia saling menatap dan menginginkan tidak? Menginginkan, berarti Iya. dia berzina. Berarti ente semua adalah anak-anak Sikut. Coba. Barang siapa yang memandang dan menginginkan dalam hatinya, berarti dia berzina. Bapak emak lo ketika belum kawin saling menatap kan, tidak mungkin pakai mata diikat matanya, yang perempuan ikat matanya, nggak mungkin kan? Tatap dari mata Tapi turun kan ke hati, menginginkannya dari ini, hati turun ke bawah menginginkannya. lagi. Apa? Kan menginginkan. menginginkannya dalam hal dia pikirannya yang negatif gitu, memandang perempuan sudah dianggap Memang zina. ada dalilnya kayak begitu di situ? Nggak ada, jangan ditambah-tambah. Sekarang Kalau Alkitab itu sekarang bukan dalil pemahaman, pemahaman. nggak mesti dalil semuanya. Nggak mesti dalil-dalil semuanya. Gitu. Ini konsep baru lagi nih berarti. Nah sekarang Nah. kalau Anda mengatakan barang siapa yang memandang dan kemudian mengingini dalam hatinya, maka dia telah berzina. Mana larangan berzinanya? Saya minta, larangan berzinanya mana? Larangan memandangnya mana? Janganlah kau memandang. Mana? Mati meja. Ada. Larangan memandang wanita ada. Waduh, makanya kan begini ya, makanya Bang Juma nggak memahami apa itu Kristen. Kami nggak Saya sangat paham, makanya saya bertanya. Gini kita perjanjian lagi nih loh. Apa kata Yesus?
Mana larangan berzina mana? Gini, Bung, kan kata Yesus, dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. firman. Kristen Saya kan menggenapi Indonesia firman. itu baru-baru aja ada. Kristen Indonesia baru-baru ada. 2000 tahun orang barat itu lebih dulu Kristen, dan mereka tidak ada batasan-batasan zina. Nggak ada batasan-batasan mereka dalam hidup laki perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, nggak ada. Kalian itu cuman sok-sokan aja. Indonesia memiliki saudara-saudara beragama Kristen itu baru-baru aja. Orang barat sudah 2000 tahun menjadi Kristen, dan bagaimana hidup mereka? Itu dulu. Udah. Penyakit AIDS, Jadi, Bang penyakit Juma, kelamin, penyakit spilis itu dari mana? Dari mana? Dari Amerika. mana? Jangan mengklaim. Oh, tidak bisa. Jangan Ini kita dibiasakan berbicara mengklaim mengenai yang keadaan beginilah. fakta real. Fakta real yang kita cerita ini sekarang. Makanya saya minta, mana dalilnya? Larangan berzina dalam agama Kristen itu mana dalilnya? Dalil loh yang saya minta. Saking maunya aku memperlihatkan ke banyak orang bahwa agama Kristen itu adalah agama yang menuntun umatnya untuk tidak berzina. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Capek Udah. loh saya minta dalil. Udah kita kasih Kamu tahu yang tadi, sudah ada Bang nggak? Juma yang nggak mau menerima. Mama Gitu mana loh. dalilnya? Bang Jangan Juma berzina. yang nggak mau terima. Barang siapa yang melihat, memandang seorang wanita lalu mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Loh, itu keterangan. Yang saya minta larangan berzinanya itu mana? Oh, taunya kita itu keterangan. Tapi keterangan itu diambil dari perjanjian lama, 10 perintah Tuhan. Aduh. Perjanjian lama itu sudah dikebiri, disabotase. Perjanjian lama itu hanya aksesoris doang. Asal ente tahu, Siapa bilang? tak ada korelasinya Kan tadi dengan bilangnya, Kristen. aku- Tak ada. Benar dulu. Perjanjian Benar- lama benar dulu, diambil Bang hanya Juma. untuk menggenap, untuk ngemis-ngemis nubuat. Itu Kan tadi itu bilang, tujuan aku perjanjian menggenapi lama kita firman. Yahudi diambil itu untuk penggenapan nubuat aja, ngemis-ngemis. Ada loh Aku nubuatannya menggenapi Yesus firman, dibunuh bukan di mengurangi. mana? Di Yesaya 53 loh. Itu cuma aksesoris doang. Yang saya minta, perintah jangan berzina itu di dalam kitabmu mana? Mana? Ada. Udah jelas ya? Apanya Ya, yang apa jelas, cupu? Yang jelas tidak ada dalilnya dari kalian. Kalau ada silakan, saya kasih waktu 400 tahun. Sampai ayam jantan bisa sikat gigi dan niup seruling, saya tunggu, silakan. Inilah yang dikatakan yang nggak mengerti konsep kekristenan. Inilah yang Cuman kayak gitu-gitu aja. Inilah yang dikatakan tidak mengerti Mana kan tadi konsep bilang Yesus. Kristus. Tunggu dulu, Justru Bang Juma. karena Tapi kita aku mau mengerti. bicara. Tadi Bang Juma bicara, saya mendengar. Saya mau bicara. Ya sudah, Bang saya Juma nggak diam. mau mendengar. Saya kasih kamu waktu 3 jam, yang lain diam. Tunjukkan dalilnya larangan berzina di dalam agama Kristen. 1, 2, 3. Silakan. Baik. Yang lain diam. Jadi agama Kristen itu ya tidak terlepas dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa yang dikatakan Yesus, aku menggenapi firman, tidak mengurangi apa yang sudah tertulis ya di perjanjian baru atau hukum Taurat. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi kalau konsep yang dikatakan itu tadi keterangan itu tadi diambil dari 10 perintah Tuhan. Jangan berzina. Maka yang tadi yang dibacakan Ibu Nesti tadi itu adalah korelasinya dari 10 perintah Tuhan. Jadi tidak ada batal 10 perintah Tuhan itu. Apabila kami membatalkan seluruh hukum Taurat, berarti kami tidak mengenal Allah dengan benar. Ini yang harus dipahami. Yang begini jadinya. Makanya saya katakan, jangan kita tersesat dalam memahami kitab suci ini. Jadi, ketika di hukum Taurat dikatakan, apabila kau menemukan orang berzina, lemparlah sampai mati. Artinya apa? Itu sifat waktu itu menghakimi. Mata ganti mata, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Setelah Yesus turun, hukum kasih, ampuni. Karena bukan kewenangan manusia untuk menghakimi.
Karena ketika umat Kristen melakukan berzina, itu tetap dia berdosa kepada Allah Bapa, Elohim Yahweh, Yosua Hamasia, Yesus Kristus. Namanya mana? Aduh, berarti kita begini, Bapak Bibel berjalan. Jadi saya katakan, tadi kan saya katakan korelasinya kan. Sudah berapa jam ini? Kalau kamu mau mengutip perjanjian lama, Anda harus bisa menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu untuk seluruh manusia. Kalau enggak, Anda tipu-tipu nanti. Yang ditanyakan hukum Kristen dilarang berzina itu mana? Matius 5 ayat 27 itu Yesus mengutip Keluaran 20 ayat 14. Itu hukum Taurat, kata Paulus sudah dibatalin. Bahkan kata Paulus di dalam di Filipi 3 ayat 8 hukum Taurat itu sampah. Jadi larangan berzina dan sebagainya bagi Kristen itu sampah. Udah gak berguna lagi. Begitu Bang Juma. Lanjut. Beginilah makanya banyak keliru. Karena nggak mau kebenaran itu. Yang begini, banyak yang tersesat. Makanya apa kata Yesus? Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Yang saya minta apa lu? Kasih waktu 3 jam. Kami gini Bang Juma, kami nggak bisa meniadakan hukum Taurat gitu loh. Karena ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ketika kami meniadakan Inilah orang yang sudah sobek otaknya ini kayak gini. Itulah. Kami tidak bisa membatalkan. Nih, kutanya samamu, hukum Taurat itu untuk Anda rupanya. Ya untuk kita semua manusia lah, bukan untuk, kan untuk orang bayar. mulai. Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh manusia? Cupu. Pingin ku sentil bibir kau. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk semua manusia mana? Gak mungkin Tuhan itu turun di setiap benua, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia. Jangan kau bawa ajaran cupumu di sini, Cak Ayu. Yang kutanya, hukum Taurat untuk seluruh manusia itu dalilnya di mana? Mazmur 147 data 1920, hukum Tuhan yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub, aturan-aturannya hanya untuk Israel saja, dan Tuhan tidak berlakukan kepada seluruh bangsa. Itu dalil. Makanya kan yang kayak makanya ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah Torah, itu hanya untuk Bani Yakub. Jadi maksud Bang Juma, Tuhan itu datang untuk Bani Israel aja? Tak ada Tuhan datang, tak ada Tuhan datang. Yang datang itu dewa endesmu itu. Tuhan datang. Apaan Tuhan datang? Lu pikir bapakmu habis merantau datang gitu? Gak ada Tuhan datang, Tuhan datang. Trinitas, Allah Bapa Putra. Iya, makanya jangan Anda bawa-bawa kitabnya orang Yahudi yang beda keyakinan dengan ente. Ya masalahnya kan sudah tersebar kemana-mana seluruh dunia, penjuru dunia. Nenekmu kiper, siapa suruh kau sebarkan agamanya orang? Agama Yahudi itu bukan agama syiar. Orang Yahudi tidak mencari pengikut di luar Yahudi, ngerti? Aduh. Yang saya tanya, larangan berzina di Kristen itu mana? Jangan kau bawa, hukum Taurat itu tidak kami batalkan loh. Inilah berita dunia dalam berita. Karena inilah berita dalam berita. Yang saya minta loh saudara, yang saya minta, larangan berzina dalam kitabmu itu mana? Tadi sudah dijawab. Kembali lagi. Dijawab kembali. Konsep. Makanya cara berpikir itu berbeda. Karena nggak ada Trinitas sama Bang Juma. Di Yesus ada nggak Trinitas? Dia kan Elohim Yahweh. Dia nggak menciptakan agama. Tengoklah kan. Semua hanya tuduhan-tuduhan saja. Giliran diminta klarifikasi, apa jawabannya? Apa?
Ada kan? Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2. Ah, itu lagi. Yohanes 13:13. Akulah awal dan akhir. Artinya dialah yang menciptakan dunia jagat raya. Udahlah Kepas, mending kau ini aja lah. Live ini mandi lumpur, nggak cocok di dunia debat. Senjata Karena Anda Bang Juma tumpul. nggak memahami Trinitas, itu aja sih sebenarnya. Trinitas itu apa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menerima ketika dia turun ke bumi. Apa turun ke bumi itu ajaran dewa-dewa. Sugokong, Keras Sakti, Doraemon. Tidak bisa kau antarkan kita ke dunia hayal, nggak bisa. Nggak bisa. Kantong ajaibnya Doraemon nggak sanggup membantu kamu. Trinitas. Makanya kan dari saya bilang, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud. Nah, ketika Yesus dibaptis, Bang Juma nggak mau dibaptis. Coba, kan bingung kan? Mati bija. Saya tanya larangan berzina loh Bang. Coba. Ini kalau Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya larangan berzina di dalam Kristen, anak-anak Kristen yang mendengarkan di bawah ini besok mereka pesta zina loh. Karena wakilnya tak mampu menunjukkan, ini sudah hampir 1 jam loh. Saya minta loh, dengan hormat loh, saya minta. Mana tolong tunjukkan data larangan berzina di dalam Bible. Ini kalau Anda tidak tunjukkan segera, anak-anak Kristen yang di bawah ini bisa-bisa pesta zina ini. Ternyata dalam agama kita nggak ada larangan zina. Anak-anak Kristen itu punya hikmat dan kebijaksanaan, punya Roh Kudus, sehingga dia bijaksana. Fred. Boro-boro zina, ngomong lobang aja dikejar sama mereka. Mana ayo coba tunjukkan ke kita. Mana? Pas ngaku aja kami ini ajaran bebas. Udah itu aja udah. Gitu aja. Kami ini adalah aliran kepercayaan yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Bilang aja gitu. Itu aja kok repot. Bang Hendy, kalau saya mengiyakan apa kata Bang Juma, ya saya Mau dalilnya? Yesus sebagai Tuhan. Mau dalilnya? Kalau agama kalian itu memang agama yang diciptakan kemudian oleh oknum tertentu untuk meninggalkan semua ajaran Tuhan. Mau? Pasti dalilnya bersalahan semua. Saya yakin pasti bersalahan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, sampaikanlah Bang Juma. Walaupun bersalahan, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa dong. Iya dong. Kita Kolose gini, 2. walaupun salah nggak apa-apa. Pegang Bible di situ, buka Kolose 2. Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 23, 22, 21. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Yesus. Maksudnya yang datang sebagai bintang timur itu. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang atau bernafsu pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan keteosan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan makan ini, jangan menyentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa
oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Paulus sedang mencuci otak kalian untuk membebaskan diri kalian dengan hukum-hukum biologis. Jadi biologis kalian itu harus bebas merdeka. Tidak boleh ada aturan yang mengikat tubuh kalian itu, gak boleh. Makanya makan apapun boleh kan di Kristen. Berarti apapun yang ingin kau lakukan terhadap biologismu ini boleh. Nah, bisa bukan jangan jadi gitu, jangan makan apapun nanti jadi termasuk juga nanti daging Lah manusia semuanya nggak bisa. yang terkait. Kutanya dulu samamu, makanan itu kepuasan biologis atau bukan? Ya iya, tapi nggak semuanya. Kita harus tahu mana yang layak. Ini loh bagaimana mana yang pantas. Orang Kristen melalui Paulus Kita harus tahu biologisnya mana yang pantas dan mana yang harus tidak terpuaskan. Tidak boleh terikat apapun biologis Kristen itu. Betul? Salah semua. Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Yesus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dan janganlah engkau meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Theos. Jadi orang Kristen itu jasadnya ini harus puas. Tidak boleh lagi orang Kristen hidup di bawah tekanan-tekanan, aturan-aturan, perintah-perintah. Tidak boleh. Kenapa Anda menjadi linglung ketika sudah ada aturan yang membolehkan melakukan apapun demi kepuasan jasadmu? Kenapa Anda pura-pura kayak orang Islam ente? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, atau bulan, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh seorang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Jangan lagi kau tundukkan dirimu kepada peraturan-peraturan. Jangan kau tundukkan dirimu. Jangan kau tundukkan dirimu kepada aturan-aturan duniawi. Jangan kau mau diatur. Dengarkan nomor 21-nya. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saya tidak sedang berceramah nenekmu tuyul. Saya sedang membacakan dogma. Saya sedang membacakan konsep resep utama kenapa Kristen itu bebas seperti hewan dalam dunia ini. Karena memang perintahnya. Ente masih bagus, masih bermoral, masih bernorma, masih beretika. Kenapa? Ente hidup di tengah-tengah kami umat Islam. Coba ente ke barat. Lihat dengan matamu bagaimana kelakuan orang-orang kalian di barat. Lihat kelakuan mereka. Kalau kamu tidak ada uang ke barat, kamu ke Bali aja sana. Kau ke Bali sana. Kau tidak bisa membedakan antara mana kambing dengan domba. Kau ke sana, lihat. Kau ke Bali sana, lihat. Ini akibat apa? Perintah. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menurut perintah-perintah. Dengarkan saya. Saya sedang menerapi Anda supaya Anda bisa waras. Apabila kamu telah mati, dengar. Bersama-sama dengan Yesus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan?
seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Gak boleh. Gak boleh kau itu masih menundukkan dirimu pada peraturan seakan-akan kau masih hidup di dunia. Setelah kamu mati bersama Yesus, maksudnya kau percaya Yesus atas kematiannya, kamu harus mati lebur menyatu dengan Yesus. Dengan catatan apa? Kamu tidak lagi terikat oleh aturan-aturan dunia. Mau nusuk sana, nusuk sini, tak boleh lagi kau ikat dirimu dengan aturan-aturan yang melarang. Tak ada, gak boleh. Nggak begitu konsepnya, Dengarkan, Bang Juma. dengarkan, dengarkan, Begitu dengarkan. konsepnya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan cicipi itu. Itu lain konteksnya, Jangan Bang sentuh Juma. ini. Semuanya Kristen itu itu bukan hanya ajaran manusia, mengenai bukan barang yang binasa peraturan-peraturan oleh manusia. pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan Kayak mana ajaran-ajaran menjelaskan manusia. dia pun nggak ada ininya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti Iya, merendahkan memang buat diri, ibadah buatan menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pertanyaan saya, kalau Paulus ini melarang kalian hidup di bawah aturan-aturan, lalu kalian mau hidup di bawah aturan siapa? Kalian mau hidup ala apa ini? Jadi Bang Juma, Carilah kan- perkara Jadi, di Bang Suma. atas. Jadi, Carilah Bang perkara Suma. di atas, bukan perkara-perkara di bumi ini, bukan tentang makanan Oke. haram ini, haram itu, bukan masalah Mana itu. perkara atas itu? Mana perkara atas itu? Bukankah perkara atas itu sudah mati, sudah dilumpuhkan kemudian, sudah dibatalkan kemudian dengan matinya Yesus untuk kalian? Perkara atas itu mana yang maksudnya nih? Perkara yang mana nih? Perkara yang mana? Coba sebutkan satu aja. Perkara dari atas itu yang kalian patuhi itu yang mana? Satu aja. Tunjukkan ke saya. Jadi Bang Jadi- Juma, tunggu dulu, makanya kasih dulu. Inilah kita diskusi atau ceramah sih. Ceramah. Kalau saya mau dengan ceramah di YouTube lah, ini kan diskusi gimana sih? Jangan nangis lah. Saya kan dari tadi minta dalil. Larangan berzina di Kristen itu mana? Tidak ada, ini dalilnya nih. Tidak boleh lagi Bang Suma kami tunduk dalam aturan-aturan. Tidak boleh. Dunia, apa aturan-aturan dunia nggak ada lagi berlaku bagi kami Bang Suma. Jasad kami ini nggak boleh lagi terikat oleh aturan-aturan. Kami harus bebas merdeka Bang Suma. Itu jawabannya harusnya. Baca Alkitab jangan tanggung-tanggung Bang Juma. Baca lagi kalau putusannya Kolose. Saya baca Kolose Bible 3:5 itu. -nya Kamu baca. belum lahir. Kamu belum Ya, lahir baca saya udah lagi tamat lah. baca Bible. Kolose Udah. 3 ayat 5-nya. Oke. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga Matikan keserakahan dirimu yang sama dalam dengan hal kayak penyembahan gitu. hal. Oke. Ya, itulah. Sekarang kamu taat. Jangan bercabul, begitu maksudnya. Iya. Nah, sekarang itu perintah siapa? Ya perintah ajaran Kristus. Enggak usah malu-malu akui. Itu perintah siapa yang kamu taati jangan bercabul? Itu perintah siapa? Ajaran Kristus. Mulai ngaco. Inilah kalian. Akui aja itu ajaran Bapak kami dari Antioquia. Ajaran Bapak dari surga itu sudah dibatalin Iya. sama dia. Lalu Paulus, dia Paulus membuat dapat dari aturan mana? baru. Dia kan dapat wahyu. Dari mana? Paulus dapat wahyu dari mana? Elohim lah Ya yang dari Di mana dalilnya Iya. Paulus menerima wahyu dari Elohim? Tunjukkan kepada saya. Mana? Iya, Mana? dalam Kolose itu dari awalnya dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Dia dapat dari mana? Dari mana dalilnya Paulus menerima dari Elohim itu dari mana? Kok pakai dalil? Kita nggak Loh, pakai harus. dalil. Kalau Anda menuduh Paulus menerima wahyu dari Elohim, tapi tak ada dalilnya, berarti Anda pembohong, pendusta. Iya, dari Kolose 1-nya kan ada dapat konteksnya. Dari Paulus Oke. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Oleh kehendak Allah. Kata siapa? Ya Paulus. Kata Paulus. Begitu. Harus Anda akui. Kata Paulus. Kata Yesus ada enggak? Iya kan Paulus kan dapat wahyu dari Yesus Iya, Kristus. itu untuk Kristen. Yang saya tanya, untuk kata Yesus ada enggak? Ya seandainya di Al-Quran lah. Muhammad tuh ada nggak memang untuk seluruh umat manusia? Kalau masalah kayak gitu ya kita bawa kayak gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Kasihan ini dua orang teman kita. Belajar lagi ya adik-adik ya sekalian ya.
Ya, saya masak dulu ya sambil naik sepeda. Silakan. Mana saya mau belajar sama Bang Juma? Bang Juma pun beda aliran dengan saya. Gimana sih konsep ketuhanan ini? Ya, Bang Handi, monitor Bang Handi. Mbak Nesti dari Protestan apa Katolik, Mbak Nesti? Protestan. Oh, Protestan. Kalvinis ya? Luterian. Karismatik. Oh, oke. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi. Ya. Ya. Burunda lagi bikin kopi dulu Bang Handi. Ya, Pak Bang Kepas, Ibu Nesti, Kristen itu berbeda dengan ajaran para nabi. Semua para nabi yang pernah ada di muka bumi ini tidak ada yang beragama Kristen. Itu dulu yang dipahami. Sekali lagi saya ulang ya. Unik. Baik Yesus, adik-adiknya Yesus, mamanya Yesus, Pak Yusuf, murid-muridnya Yesus, tidak ada yang beragama Kristen. Mestinya Anda ini berdua ini mikir, kok saya beragama Kristen? Sedangkan keluarga inti Yesus tidak ada yang beragama Kristen. Mestinya Anda bertanya agak kritis, kenapa saya Kristen? Itu kira-kira. Itu dulu PowerPoint-nya di situ ya, Kepas ya. Mudah-mudahan Anda kembali ke jalan yang benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor komandan. Lanjut nih, masuk nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsalah rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Terima kasih komandan kita Bang Zuma. Luar biasa pemaparan beliau dan itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Teman-teman Kristiani, ada Kak Nesti ini dari tadi tidak dikasih kesempatan bicara. Kepas sudah banyak bicara ya. Coba kita sapa dulu nih Kak Nesti nih biar cewek sama cewek nih. Halo, selamat malam. Eda Nesti. Kak Nesti, halo, selamat malam. Waduh. Wah, baru aja disenggol doang, baru disapa Kak, ya Allah Kak, baru aja disapa Kak, baru disapa Kak, disapa doang. Uni riba. Oh, disapa Jangan doang. langsung cari riba lu nih riba. Bukan riba. Kepas, kayak mana Kepas? Masih juga kok menyembah anak manusia Kepas? Kayak mana ceritanya itu? Udah banyak perjalanan panjang bukan yang Uni riba. Itu kan Yahweh Elohim, bukan anak Yahweh manusia. Elohim ini tuh. Maksud Yahweh Elohim ini apa maksudnya nih? Siapa orang yang ngajarin kamu nyebut nama Tuhan orang Israel itu dengan Bentar, sebutannya? izin nyapa dulu. Bang Gabrian, Muslim apa Kristen? Kristen Bang, Kristen. Oh baik, silakan Mantap, Uni, ya. lanjut. Saya mau tanya sama Ini, Pak. Kepas. Sama- Sama yang baru datang dulu. Enggak, saya mau meluruskan ini nih. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita ini diperintahkan mencerdaskan anak bangsa. Indikator mencerdaskan anak bangsa adalah dengan tidak membiarkan syubhat dan fitnah lewat begitu saja di hadapan kita. Saya kasih teman-teman sebuah link menunjukkan bahwa nama Yahweh ya. Saya mau ambil dari literatur Kristen. Ya, nah teman-teman akan mendapatkan dari Kepas, perhatikan ya, ini bukan saya yang bilang, tapi orang Kristen sendiri. Saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepas, semoga kamu bisa tercerahkan ya besok-besok kalau diskusi dengan kami umat Islam ini, bawa data, bawa literasi, karena kami ini anti asumsi dan kami ini tidak suka gitulah sesuatu yang tidak berdasar. Oke, bentar, kita tunjukkan nih. Nah, jadi Kepas, kalau kita bicara tentang Yahweh, tidak ada satupun orang Yahudi yang menyebutkan nama Tuhan dengan kata Yahweh itu. Ya, ingat Kepas, tidak ada satupun orang Yahudi yang menyebutkan nama Tuhannya dengan Yahweh, nggak ada. Tapi Yahweh itu bahkan di sini dijelaskan, Yahweh itu adalah nama dari dewa Zeus. Siapa yang nulis? Bukan saya. Kepas, kamu perhatikan.
Kepas, ibu dosen katakan, anakku, ya murid-muridku, ini dari Bunda Rita Wahyu. Tolong dipelajari ini, dibuka, lalu beliau ini pengajar bahasa Ibrani. Dan menurut Bunda Rita Wahyu, bahwa nama Yahweh itu adalah nama Dewa Zeus. Ya, mari kita lihat. Saya nggak sepenghafal seperti Abang Da saya ya, yang beliau gampang sekali menghafalkan. Kalau saya itu agak harus belajar menunjukkan literatur dulu tuh. Nah ini. Jadi kalau kamu beberapa temuan tentang Yod